Oke. Assalamualaikum anak sekalian, bisa mendengar suara Bapak? Halo? Anak sekalian bisa mendengar suara Bapak? Tolong mic-nya jangan dimatikan dulu ya. Mbak Aura, dengar suara Bapak? Dengar, Pak. Oke. Mbak Wulan Yulia, sementara mic-nya jangan dimatikan dulu ya. Nanti setelah Bapak menjelaskan, pada saat Bapak menjelaskan, Bapak pengen tahu wajah kalian semua. Mbak Yulia bisa memperlihatkan wajahnya. Kemudian Mas Habib, oke. Mbak Anissa, Mbak Siti Nur Alisa, Mbak Nabila, Mbak Wulan, bisa mendengar suara saya? Oke. Ya, sambil menunggu yang lain ya anak sekalian ya. Bentar ya nak ya. Kita sambil menunggu yang lain. Baik anak sekalian, sudah 16 anak yang masuk 17 ya. Sebelumnya Bapak ingatkan nanti jangan lupa absen dulu ya. Kemudian nanti pada saat Bapak presentasi tolong mic kalian dimatikan. Nanti hanya anak yang saya panggil yang mic-nya dihidupkan. Gitu nak ya. Baik anak sekalian, sebelumnya mari kita buka dulu kegiatan kita pada ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai diskusi untuk pagi hari ini, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama bagi yang beragama Islam dan bagi yang non-Muslim. Silakan menyesuaikan. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sekalian, pada pertemuan yang lalu Bapak mohon maaf karena Bapak tidak bisa mendampingi kalian ya, karena kebetulan waktu itu Bapak sedang dalam perjalanan tugas. Kemudian materinya saya kira sudah dapat kalian lihat di materi yang kemarin ya, yaitu tentang gerak parabola. Untuk hari ini Bapak akan mencoba menjelaskan
dengan tatap muka, mudah-mudahan nanti akan bisa lebih memperjelas ya, terkait dengan gerak parabola ini. Untuk itu silakan anak-anak sekalian mic-nya dimatikan. Bapak akan mulai untuk presentasi ya. Oke. Bisa melihat layar anak-anak sekalian? Bisa melihat layar? Bisa ya? Oke. Jadi begini anak sekalian, gerak parabola ini sebenarnya bukan masalah yang sulit bagi kalian, manakala kalian sudah memahami konsep tentang gerak lurus beraturan, ya pada pertemuan yang dulu sudah kita jelaskan, dan konsep tentang gerak vertikal. Ya, intinya gerak lurus beraturan itu adalah gerak dengan kecepatan konstan kan gitu. Sedangkan gerak vertikal adalah gerak yang dipengaruhi oleh percepatan gravitasi pada arah tegak lurus. Nah, itu adalah dasar konsep yang nanti bisa kalian gunakan ketika kita memahami lebih lanjut tentang gerak parabola ini. Sehingga nanti kalau nanti ada masalah, rujukannya ke sana. Selanjutnya, gerak parabola itu kita sepakati dulu adalah gerak pada dua dimensi. Maksudnya pada dua dimensi itu ada pada suatu bidang. Ya. Jadi bayangkan layar ini adalah bidangnya, maka ini adalah namanya bidang dua dimensi. Ya. Kemudian dia membentuk lintasan parabola. Pertanyaannya, kenapa kok bisa membentuk lintasan parabola? Kalian bayangkan, Bapak punya, anggaplah ini adalah menara. Bisa melihat ya, HP Bapak ini ya? Bisa melihat kan? Ini Bapak pegang HP? Bisa. Ya. Kemudian kita melempar benda dari atas menara ini. Ya, secara mendatar. Kalau kita lihat dengan teliti, maka lintasan dari benda yang saya lempar mendatar ini, dia nanti bukannya lurus, bukannya langsung jatuh, ya, tetapi dia akan membentuk lintasan lengkung. Betul nggak? Pernah melihat ya? Jadi lintasannya nanti adalah lengkung. Kelihatan kan? Kelihatan. Ini mengapa demikian? Karena dia sebenarnya kita melemparnya lurus, ini kita anggap sebagai gerak pada sumbu mendatar, sumbu X. Ya. Dia kita beri kecepatan tetap. Tetapi pada saat yang bersamaan, dia dipengaruhi oleh medan gravitasi. Sehingga kalau ini kita lepas kan jatuh. Ya kan? Tapi karena ada dorongan kecepatan yang mendatar, maka nanti jatuhnya sedikit demi sedikit, seperti ini. Nah, maka nanti lintasannya akan menjadi berbentuk lengkungan atau yang disebut dengan lintasan parabola. Ini adalah contoh yang paling sederhana dari gerak parabola. Sampai di sini Mbak Jenny bisa memahami tentang pengertian gerak parabola? Mbak Jenny Afriani? Bisa mendengar suara saya? Ya. Nanti kalau ngomong mic-nya di-on-kan dulu ya. Oke, bisa Mbak ya. Kemudian Mbak Lutfi bisa memahami penjelasan Bapak tentang pengertian gerak parabola? Ya, oke, terima kasih. Nah, kemudian yang berikutnya ketika kita membahas gerak parabola itu nanti kita mengabaikan gesekan udara. Jadi sementara ini kita tidak memperhitungkan faktor udara ya. Jadi jangan ada pertanyaan, Pak, kalau saya melempar kertas kan jatuhnya tidak melengkung kan gitu, kabur kan gitu ya. Nah itu karena apa? Kertas dipengaruhi oleh udara, oleh angin kan gitu. Nah itu sementara kita abaikan. Oke, kita lanjutkan nak ya. Sekarang mari kita mencoba menganalisis, melihatnya satu persatu. Begini anak sekalian. Kita bayangkan, kita melontarkan sebuah benda dalam arah sudut tertentu. Ya, kita membentuk sudut.
Misalkan kalau kamu melempar mangga, ya kan? Atau melempar rambutan, atau mungkin ketika kamu pelajaran di sekolah tolak peluru atau lempar lembing. Ini kan kalian akan melemparkannya dengan sudut tertentu kan. Nah, bagaimana lintasan parabola ini terbentuk? Mari kita lihat. Jadi begini, ketika ini kita lempar dengan arah sudut tertentu, kecepatan ini akan terurai menjadi dua komponen yang saling tegak lurus, yaitu pada komponen sumbu X ya, dan pada komponen sumbu Y. Pada komponen sumbu X, benda ini bergerak lurus beraturan. Dia memiliki kecepatan yang tetap. Seperti kita tadi waktu melempar di atas menara. Nah, sedangkan pada sumbu Y kalau kita lihat, dia kan geraknya vertikal ini, nak. Nah, tapi dia ditarik oleh siapa? Oleh gravitasi. Sehingga dia nanti gerakannya kalau pada sumbu vertikal akan semakin lambat, ya. Kemudian turun lagi, kan gitu. Nah, kalau ini kita proyeksikan pada bidang datar, pada layar, maka nanti dia akan bergerak seperti ini, naik, ya kan? Kemudian makin lambat sampai di titik ini, ya kan? Kemudian dia akan turun lagi. Lintasan ini juga merupakan lintasan parabola. Oke. Sampai di sini dulu. Mengapa benda ini bergerak dengan lintasan parabola? Bisa dipahami, Mas Raditya? Mas Raditya bisa mendengar suara Bapak? Oke. Bisa, Pak. Bisa memahami ya, mengapa gerak parabola itu terjadi ya? Oke, saya coba Mbak Septika bisa memahami bagaimana gerak parabola itu terjadi? Mbak Septika, di-on-kan mic-nya. Oke. Tolong yang mic-nya di yang lain yang tidak saya panggil mic-nya dimatikan ya. Mbak Septika, saya ulangi, bisa memahami Mbak? Bisa, Pak. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan ya. Jadi tadi bagaimana lintasan parabola itu terbentuk, komponen apa saja yang bekerja kelihatan. Nah, sekarang mari kita akan lihat bagaimana memahami keadaannya setiap saat. Kita ambil contoh, pada suatu saat dia sampai di sini. Ya, perhatikan di sini, Nak. Kalau kita lihat, dia pada sumbu X, kan dia bergerak dengan kecepatan tetap. Ya enggak? Maka semua persamaan sepanjang sumbu X itu menggunakan persamaan gerak lurus beraturan. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, dia memiliki kecepatan awal, ya, yaitu V0 cos alfa. Dan nanti dia akan selamanya bergerak dengan V0 cos alfa. Sedangkan pada sumbu Y uraiannya kecepatannya adalah V0 sin alfa. Ini kecepatan awalnya. Tetapi di sumbu Y dia dilawan oleh gravitasi. Sehingga percepatannya kita beri tanda min, yaitu sebesar min G. Oke. Nah sekarang mari kita tinjau sesaat. Bagaimana dengan kondisi di titik ini? Kita akan melihat kecepatannya di sumbu X adalah tetap. Nah, jarak tempuhnya pada sumbu X ini, kalau ini kita tarik ke bawah ini ya, truk, gitu kan? Kita ukur dari sini sampai sini, ngukur X-nya ya. Jadi ini kita turunkan ke bawah, dari sini sampai sini berapa X-nya? Ya menggunakan gerak lurus beraturan, yaitu kan gerak lurus kan V kali delta T, betul kan? Karena ini V-nya kita ganti dengan V0 cos alfa, maka jarak X-nya ini, kalau ini kita tarik turun ke bawah, kita ukur ke sana, ya, itu nanti adalah V0 cos alfa kali delta T. Ini kedudukan terhadap sumbu X-nya. Sekarang bagaimana pada sumbu Y? Mudah. Kalian ingat kan pada gerak lurus gerak vertikal, rumus umumnya kan V0 min
G kali delta T untuk kecepatannya. Sedangkan untuk jaraknya, yaitu V0 kali delta T min setengah G delta T kuadrat. Intinya kan gitu. Nah, hanya V0-nya kamu ganti dengan komponen V0 ini, yaitu apa? V0 sin alfa. Ya, sehingga nanti kecepatan setiap saat pada sumbu Y ini tidaklah tetap, tetapi dia akan semakin lambat, semakin berkurang, yaitu berapa? V0 sin alfa min G kali delta T. Ya, sementara Y-nya kita masukkan, kita modifikasi persamaan gerak vertikal, ya, V0-nya diganti V0 sin alfa kali delta T kali min setengah G kali delta T kuadrat. Sampai di sini nanti akan kelihatan berapa kedudukannya di X, berapa kedudukannya di Y, ya, tingginya ini berapa, jaraknya mendatar berapa, kecepatannya berapa. Yang jelas yang tidak berubah adalah kecepatan pada sumbu X, yaitu sebesar V0 cos alfa. Sampai di sini Mbak Siena bisa memahami? Bisa, Pak. Oke. Mbak Nur Fadilah bisa memahami? Bisa, Pak. Ya, oke ya. Jadi kita bisa menentukan itu tadi keadaan sesaatnya. Jadi keadaan saat itu bisa kita tinjau berapa kecepatan sumbu X-nya, berapa sumbu Y-nya, ya. Kemudian berapa jaraknya di X, dari X, berapa jaraknya pada Y. Nah, selanjutnya, Nak, kita akan lihat. Ini kan nanti akan naik terus ini ya. Tek, 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 tek. Pada sumbu Y kan kecepatannya makin hilang. Mengapa? Karena melawan G gitu kan. Sehingga pada suatu saat ini akan mencapai titik puncaknya. Di titik puncak ini nanti VY-nya berapa? VY-nya adalah 0 kan gitu. Sehingga nanti yang bekerja hanya ini. Bagaimana kita menentukan titik tertingginya? Mari kita lihat. Vx-nya tetap yaitu V0 cos alfa. VY-nya menjadi 0. Paham kan? Mengapa 0? Ini kan menjadi titik tertinggi. Bayangkan kalau ini kita lempar ke atas kan gitu. Nah, kemudian dengan menggunakan persamaan pada gerak vertikal, kita masih ingat kan delta T untuk mencapai titik puncak V0 per G kan. Hanya V0-nya sekarang kita ganti dengan V0 sin alfa. Nah, dari persamaan ini kita akan bisa mencapai, kalau persamaan delta T-nya ini kita masukkan ke persamaan umum di sini, ya, kita akan mencapai titik tertinggi pada berapa? Nah, nanti silakan dikembangkan. Kamu nanti akan mendapatkan persamaan akhirnya adalah V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Jadi nanti persamaan ini, delta T ini, ya, kamu masukkan ke sana. Nanti kalau kamu uraikan, kita akan sampai sini. Yang perlu diingat ini aja. Artinya bahwa ketinggian maksimum itu ditentukan oleh kecepatan awalnya dan oleh sudutnya. Selain dipengaruhi oleh gravitasi. Nah, di titik tertinggi ini, Bapak terangkan lagi, kecepatan pada sumbu Y adalah 0, ya kan? Kecepatan pada sumbu X masih tetap V0 cos alfa. Tingginya adalah V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Ini berlaku di titik tertinggi. Sampai di sini Mbak Anissa Nur Istiqomah bisa memahami? Mbak Anissa baru nyambung. Mas Galuh bisa memahami sampai di sini? Bagaimana menentukan titik tertingginya? Oke, tidak mendengar. Mbak Fitri bisa memahami, Nak, bagaimana kita menentukan titik tertingginya? Oke, belum nyambung. Mic-nya dihidupkan. Mbak Nabila bisa? Bisa, Pak. Oke. Nah, itu ya tadi titik tertinggi. Nah, sekarang titik yang ketiga adalah titik ekstrim. Tadi ini titik ekstrim tertinggi ya. Sekarang titik ekstrim tertinggi terjauhnya.
di mana benda nanti akan jatuh paling jauh, gitu kan? Nah, kalau kita lihat pada titik terjauhnya, ya, di sini yaitu pada x maksimumnya kan, ketika dia sampai jauh ini. Bagaimana kita menghitungnya? Sama, nak. Kita karena pada titik terjauh ini yang kita cari adalah sumbu X, berarti kita juga menggunakan GLB, ya kan? Kalau pokoknya gini, kalau kita berbicara sumbu X gunakan GLB, kalau pada sumbu Y gunakan gerak vertikal. Nah, apa yang terjadi pada titik terjauh? Kecepatannya kan tetap. Ya. Kemudian delta T-nya, ya, delta T-nya sebagaimana kita sudah pelajari di gerak vertikal, bahwa waktu untuk naik ke sana itu akan sama dengan waktu untuk turun kan gitu. Sehingga kalau ini kita hitung dari sini sampai sini, waktunya adalah 2 kali waktu ke puncak. Tadi di puncak waktunya kan ini, ya, yaitu V0 sin alfa per G. Maka untuk mencapai titik terjauh, waktunya tinggal 2 kalinya, yaitu 2 V0 sin alfa per G. Kalau nanti ini kita masukkan ke GLB pada sumbu X, di mana X kan V0 cos alfa kali delta T. Delta T-nya diganti dengan ini, kamu nanti akan mendapatkan persamaan ini. Hati-hati, nak. Ya, yaitu V0 kuadrat sin 2 alfa kali G. Bedakan dengan titik maksimum, tinggi maksimum, yaitu V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Kalau ini V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Artinya nanti alfanya di2 kalikan dulu, dicari harganya, baru dimasukkan. Nah, sampai di sini bisa dipahami, nak. Jadi sudah 2 titik ekstrem yang kita ketahui ya. Titik tertingginya seberapa, titik terjauhnya seberapa. Mbak, coba saya tanya, siapa ini? Reandi Mas apa Mbak ini? Tampilannya Rean. Rean ini Mas apa? Mas Rean, Pak. Oh, Mas Rean. Bisa dipahami, Mas? Laki-laki, Pak. Bisa ya? Bisa. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, kamu kan kalau lempar lembing atau tolak peluru, itu disarankan oleh guru olahraga melempar pada sudut berapa, Mbak Lia? Biasanya diminta di sudut berapa melempar yang paling bagus? Mbak Lia Amalia? Bisa mendengar? Di-on-kan, mic-nya di-on-kan. Oke. Tidak mendengar. Bisa, Pak. Bentar. Oh ya. Oke. Mbak Lia, bagaimana? Sudutnya berapa kalau kamu disuruh melempar lembing atau tolak peluru? Bentar. Biasanya yang diminta berapa? Agar tembakannya jauh. 30 derajat, Pak. 30 derajat. Apakah betul 30 derajat? Coba saya tanya Mbak Siti Nur Alisa. Sudut yang paling baik berapa? Biasanya. Pak Guru atau Bu Guru menyarankan kalau ngelempar sudutnya berapa yang paling baik? Nah, Siti Nur Alisa, mic-nya dihidupkan. 90, Pak. 90. Ya nanti menjatuhi kamu dong kalau dilempar 90 derajat, jatuhnya ke sini lagi kan? Iya, Pak. Iya kan? Ayo. Oke, Mbak Siva. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. 30, Pak. 30. Oke, benarkah 30? Mari kita lihat. Bapak tanya, harga sinus itu nilai tertinggi pada sudut berapa? Mbak Dewi? Dewi Risnawati? Nilai sinus itu tertinggi pada sudut berapa, nak? Mbak Dewi nge-lag ya. Oke, saya coba tanya Mbak Nabila lagi. Mbak Nabila, nilai sinus itu sudut maksimal nilai tertingginya pada sudut berapa? Oke. Mbak Siti Fatimah?
harga sinus itu tertinggi pada sudut berapa? Mbak Fatimah, Siti Fatimah. Ayo, harga sinus sudutnya itu berapa tertinggi? 9? 90 kan? Ya enggak? Mbak Lia? Lia Amalia? Berapa sudutnya? Iya, Pak. 90 kan? Nah, kita lihat di sini. Untuk mencapai jarak maksimum, kan ini jelas tidak bisa dirubah. Hanya dilatih dengan kecepatan awal yang tinggi. Anggaplah kita sudah menggunakan kecepatan awal yang besar. Supaya hasilnya nanti lebih jauh daripada tergantung pada kecepatannya, kamu lihat, sin itu harga tertingginya kan 90 derajat. Di sini padahal sin 2 alfa. Nah, perhitungannya 2 alfa ini agar jadi 90 derajat, berapa alfanya, Nak? 45, Pak. 45, Pak. 45 kan? Jadi yang benar adalah kalau kamu lempar lembing, tolak peluru, mestinya jangan sudut 30 atau sudut 90 malah nanti jatuhin kamu, ya. Mengapa? Kita menggunakan sudut 45. Mengapa? Karena harga sinnya, sin 2 alfa harus 9, sin 90 kan? 2 alfa harus 90. Supaya 2 alfa 90, maka sudutnya adalah 45. Nah, mungkin ilustrasinya akan seperti ini, Nak. Ya. Kalau kamu sudutnya terlalu besar, nanti jatuhnya di sini. Terlalu kecil, di sini. Bisa jadi mungkin hanya tweak gitu kan. Kalau 90 derajat, jatuhnya di sini. Nah, inilah sudut optimal itu, nah, di mana lemparan kita paling jauh. Mengapa kok tidak dilempar mendatar saja? Lempar mendatar nanti jatuhnya cuma gini, ya kan? Sampai di sini, Nak, bisa dipahami? Aura? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Ya. Baik kan sekalian, jadi pada pertemuan tadi kita sudah membahas, Bapak garis bawahi ya, bahwa gerak parabola adalah gerak yang dipengaruhi oleh gabungan dari gerak lurus beraturan dan gerak vertikal. Kemudian selama kita berbicara pada sumbu X, gunakan konsep-konsep gerak lurus beraturan. Kalau kita berbicara pada sumbu Y, gunakan konsep-konsep gerak vertikal. Berikutnya, kita sudah menentukan keadaan sesaat, ya, sudah kita tentukan. Kemudian keadaan ekstrim titik tertingginya sudah. Kemudian keadaan ekstrim pada titik terjauhnya. Dengan catatan anak sekalian bahwa itu semua mengabaikan faktor gesekan dengan udara. Nah, nanti kalian bisa lebih memahami lagi, memperdalam lagi. Di link kemarin sudah ada materinya kan? Nanti bisa dilihat lagi materinya. Kemudian untuk memperjelas lagi, ada 2 video yang Bapak siapkan. Silakan nanti dipahami lagi. Di sana termasuk salah satu contoh video itu adalah bagaimana pemain basket ini. Ya, nanti silakan dipahami lagi di sana. Bapak tidak akan bercerita banyak. Nah, kemudian nanti Bapak ada satu tugas sederhana ya, yang terkait dengan kalau kita melempar pada ketinggian sehingga dia gerak jatuhnya parabola. Nanti silakan dicoba ya untuk menjawabnya. Sampai di sini sebelum Bapak akhiri ada pertanyaan, Nak? Tidak ada ya? Selanjutnya nanti tolong kembali ke kelas. Pertama jangan lupa absen ya. Yang kedua nanti silakan dicek berapa menit lagi akan muncul tugas di sana. Lalu perdalam materi ini lewat link yang video maupun materi yang ada di pertemuan yang lalu. Saya kira kita akhiri sekalian nggih, kalau nggak ada pertanyaan. Mbak Siti Fatimah ada pertanyaan? Tidak, Pak. Mbak Nur Fadila ada pertanyaan? Tidak, Pak. Mas Habib ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke, Mbak Devi Setiani ada pertanyaan? Mbak Devi Setiani ada pertanyaan? Mic-nya di-on-kan saja. Mbak Erni ada pertanyaan?
Mbak Erni Afriani, ada pertanyaan nggak? Tidak ada. Mbak Sena, ada pertanyaan? Oke. Mbak Hovifah, ada pertanyaan? Baiklah sekalian. Tidak, Pak. Ya, kalau saya kira cukup, nggih. Nanti silakan kembali ke kelas. Di sana ada link refleksi, kemudian ada tugas, lalu perdalam materinya. Bapak siap untuk membantu kalian untuk berdiskusi kapanpun. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.